di dalam dirinya itu ya, artinya dia cepat bosan. Ya, 99 di dalam diri laki-laki itu dia cepat bosan. Jadi cuma iya, jadi cuma 1% doang. Guru buka rahasia. Jadi jangan jangan terlalu berpikir dengan laki-laki. Nah, kalau perempuan itu 65% sifat, artinya apa, dia cepat bosan itu cuma 65% doang. Yang 45, iya kayak gitu. Makanya laki-laki itu makanya laki-laki itu kebanyakan memilih sesuatu perempuan yang memang tidak bisa, artinya tidak bosan dipandang. Ya, tidak bosan dipandang. Bukan karena cantiknya, bukan, tidak bosan dipandang. Nah, gitu. Makanya kalau laki-laki udah, artinya ini saya sedikit ya ceritain. Kalau sama halnya kalau laki-laki itu tabiatnya kadang-kadang dia cuma pengen kenal aja atau pengen rasa aja, lepas itu udah lepas. Nah, ini bukan ilmu saya sih, semua apa? Ini pernah diceritakan, ini pernah diceritakan sama dokter siapa ya, ibu siapa itu? Kak Iseng ya. Hah? Dokter Boyke. Iya, dokter yang selalu apa? Ya benar sih, Boyke. Iya. Namanya Iseng ya. Makanya laki-laki itu pubernya 3 kali. Ya, masa muda dan masa punya anak 1, 2 dan masa dia mulai umur mencapai 50 lebih atau 50-an. Nah, yang 50 ke atas ini yang paling berbahaya nih. Yang artinya statusnya sudah kakek-kakek, ini paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Ya, puber ini yang paling berbahaya. Daripada puber masa muda. Ya. Ada benarnya ya. Iya, memang makanya kejadian-kejadian pelecehan ini kebanyakan kakek-kakek ya. Kakek. Nah, itu yang dikatakan puber yang paling berbahaya. Makanya kalau nggak kuat iman di situ laki-laki ya bahaya di situ. Aku sudah kakek, bahaya itu dekat-dekat. Iya. Puber itu puncak birahi gitu. Puber puncak berahinya seseorang. Makanya laki-laki itu membawa mati sampai mati ya, pubernya sampai mati. Kalau perempuan enggak, iya kalau perempuan enggak, walaupun dia seumur hidupnya tanpa istri, tanpa suami juga bisa hidup. Ya. Ya, tapi jarang kita mendapatkan laki-laki seperti itu. Artinya ya tergantung dari iman kita masing-masing gitu ya. Begitupun juga perempuan, tergantung dari imannya masing-masing. Makanya dikatakan cinta itu harus benar-benar ikhlas gitu. Ya, kalau hanya cinta sebatas artinya pengen mengisap madu di situ, ya palingan juga sebentar aja doang gitu, lepas. Ya, makanya butuh hati kematangan di situ. Hati kematangan benar-benar ini artinya ini perjalanan seumur hidup. Jadi harus ditentukan memang. Jangan menjadikan dia satu permainan. Ya, makanya tidak banyak orang-orang kan artinya ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Bukan untuk menunda-nunda pernikahan, artinya kita itu kan butuh bagaimana ya untuk memikirkan hal ini, karena hal ini artinya bukan satu permainan gitu ya, bukan satu permainan untuk dibuat 2 kali ya, ini cuma cukup sekali gitu. Betul ya, betul gitu. Seharusnya memang begitu. Bukan makanya untuk begitu banyak hikmah pelajaran dalam hidup. Ya, perbuatan cuma cukup 1 kali gitu. Jangan Perempuan jadikan 1 kali, kalau laki berkali-kali. Rasul berapa kali?
Rasul Rasul itu jangan kita mengaitkan dengan nabi. Nabi itu mengangkat derajat. Kalau kita ini enggak, mengangkat nafsu. Ya. Iya. Nabi itu dia mengangkat derajat derajat para babu, derajat para janda gitu. Yang tadi dihinakan, Bang Yohan, Bang yang Yohan. yang tadi dihinakan ya Nenek-nenek. Ya, kata janda yang mau diangkat. yang tadi dihinakan seorang janda atau seorang apa namanya babu ini ya. Makanya pas dinikahi oleh Rasulullah ya terangkat derajatnya di situ. Ya, tapi bukan berarti Rasulullah ini artinya karena nafsu ya, bukan. Ya, malah dia menghentikan jangan sampai kayak gitu. Makanya poligami juga begitu, banyak yang salah paham tentang poligami. Di zaman dulu itu sampai 10, 20 istri mereka ya. Sampai 30 istri mereka tuh. Tapi dengan turunlah beliau membatasi gitu. Membatasi poligami bukan untuk artinya membiarkan poligami itu. Makanya kata beliau ya kalau satu aja, kalau nggak mampu ya cukup satu aja, kalau dua ya gitu aja. Bukan berarti tidak mampu harus 3, tidak mampu harus 4. Jadi kalau beliau ini kan mampu begitu, dan sekedar di situ landasannya bukan karena nafsu begitu ya, mengangkat derajat gitu. Coba contohnya kita sekarang. Lihat mungkin seorang nenek-nenek yang pengemis di jalan, mampu nggak kita mengangkat derajatnya untuk menikahi dia? Mampu nggak? Pasti nggak, karena kita masih mandangnya di situ nafsu. Iya, paling nyari sekretaris yang roknya pendek. Iya, karena kita masih mandangnya masih nafsu. Tapi kalau beliau enggak, mau babu, mau itu apa namanya yang babu ya, tahu nggak babu ini? Babu itu iya kayak pembantu di zaman jahiliyah yang tidak ada harganya sama sekali, yang dicambuk-cambuk. Itu Nabi mengangkat kemuliaan mereka gitu. Kalau kita boro-boro yang 50 tahun, 55 tahun duduk di pinggir jalan dan anaknya 2, mungkin kita nggak mungkin begitu, nggak mungkin mampu kita. Kenapa? Kita mandangnya di situ nafsu, ya. Maunya pengen punya istri 2 yang istri kedua yang mulus-mulus, yang muda-muda gitu kan? Gitu. Makanya kalau nggak mampu ya cukup satu aja gitu. Masih melawan. Ya. Makanya jangan salah paham dengan beliau, jangan salah paham dengan Nabi Muhammad. Makanya banyak yang menfitnah beliau, menjatuhkan marwah beliau. Seenaknya aja. Mereka itu artinya membuat semacam itu ya karena mereka artinya belum paham jalan cerita sebenarnya, ya. Masa orangnya mulia, setermulia begitu, ya dia mau bikin kayak gitu ya nggak masuk akal kita kan. Makanya di zaman dulu itu umur 14 ya, umur 13 itu udah gede banget, ya. Udah gede banget itu, udah tinggi sekali. Udah dikatakan dewasa gitu. Makanya ini juga selalu satu posisi alasan Aisyah itu masih umur kayak gini dinikahin sama beliau. Padahal umur-umur segitu itu udah memang dari di zaman dulu itu. Contohnya orang-orang di zaman 80-an. Ya kelas 1 SD-nya aja itu udah pada gede semua, udah pada kayak gimana gitu. Kalau SD kelas 6 udah pada berkumis. Nah, gitu. Ya. Jadi tidak bisa kita mengambil sesuatu artinya untuk satu alasan untuk kita memburukan beliau, tidak bisa. Makanya banyak orang-orang yang menjatuhkan beliau dengan begitu, dengan alasan Siti Aisyah banyak istri lagi itulah. Ya. Kalau mau jadi istri kedua ya coba cari yang lebih tua daripada istri pertama, mampu nggak di situ? Ya. Coba. Mampu nggak? Iya. Yang paling mulus. Kalau dia mencari istri kedua lebih mudah daripada istri pertama, berarti itu bukan dia cari istri kedua untuk mengikuti sunnah, tapi dia memang cari nafsu di situ.
Ya, seharusnya jangan diimbangi istri pertama. Kalau dia mau ingin menghargai istri pertama, jangan dia mengimbangi, harus lebih tua dari harus lebih mantap istri pertama daripada istri kedua. Berarti dia harus istri kedua ini harus lebih tua, ya. Karena apa? Ya, karena pertanggungjawaban yang awal ini kan istri pertama, begitu. Tapi kalau kita istri kedua untuk menyayangi istri pertama, itu bahaya itu. Nah, itu udah nafsuan dah. Itu pokoknya hari-hari bentrok dah tuh. Makanya kadang-kadang banyak manusia mencari istri kedua, istri ketiga, karena itu tadi, mencari-cari takwil tadi, bahwa tentang Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, ya, bagi orang-orang yang ingin menjalankan nafsunya saja, tapi bukan dalam posisi sunnah, ya gitu. Seperti contohnya, artinya suami memegang uang sendiri, bukan uangnya istri. Nah, itu kadang-kadang mencari takwilnya, ya, mencari-cari takwilnya karena memang dari dasarnya suaminya memang pelit gitu. Takwilnya karena memang dari dasarnya suaminya memang pelit gitu. Ya, memang pelit. Suaminya memang. Padahal dalam berumah tangga itu bagaimana tentang perasaan, tentang kebahagiaan, tentang hati. Ya. Tentang hati. Kalau tentang harta itu sebenarnya cuma kiasan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya uangnya suami, uangnya istri gitu ya. Itu sebenarnya cuma kiasan untuk bagaimana Allah menguji hati nurani kita di situ, bagaimana kebersamaan dalam berumah tangga. Ya, apakah uang ini, materi ini yang akan menjadi problem dalam berumah tangga? Begitu. Allah itu kan maha tahu. Makanya banyak perumpamaan diberikan kepada Al-Quran. Kita cuma salah paham di situ, ya, salah paham. Diturunkan ujian materi saja, ya, dengan bagaimana petunjuk tadi, sehingga kita mengikuti dengan apa yang dikerjakan, apa yang dipetunjuk, padahal kita harus berpikir di situ. Harus kita berpikir di situ. Ya. Kenapa sih Mas pegang uang sendiri? Ya kan di dalam Islam kan kayak gini, harus megang uang istri, kamu harus dicukupi dengan nafkah ini sekian. Padahal Allah tadi menurunkan ayat itu untuk sekedar menguji. Padahal persoalannya dalam berumah tangga itu bukan uang. Ya. Persoalannya dalam rumah tangga itu bagaimana tentang kerukunan. Ya, kita ini kan hidup. Nah, berarti yang membuat kita rukun untuk kita bersama di situ adalah bagaimana kita sama-sama mengerti. Mau itu uang, mau itu apapun. Nah, di situ kita kadang-kadang mencari-cari takwilnya bagi orang-orang yang suami yang pelit. Ya, Masya Allah. Nanti istrinya minta duit belanja, nanti dikeluarin lagi hadisnya. Nih hadisnya nih, uangnya istri, uangnya suami. Nah, sudah menjadikan senjata. Padahal tidak tahu di dalam hati istri itu sudah menangis gitu. Ya, Masya Allah. Makanya Al-Quran ini kalau kita tidak maknai, ya hati-hati sahabat beriman, berbahaya. Ya, kalau kita tidak maknai, hati-hati sahabat beriman, akan berbahaya. Ya, akan berbahaya untuk menjadi keyakinan kita. Karena apa? Tadinya kata perumpamaan, kata untuk orang berpikir, tiba-tiba kita menjadikan sandaran keyakinan. Masya Allah. Ya. Jadi tidak, Masya Allah. Jadi pernikahan itu sahabat beriman ya. Makanya kalau orang-orang berilmu katakan kuatnya Islam seseorang ya, bukan agama ya. Kuatnya agama bukan, kuatnya Islam. Kuatnya Islam dalam seseorang dilihat dari rumah tangganya. Ya.
Makanya tidak semua yang beragama Islam ya kadang-kadang bertengkar dalam rumah tangga sampai cerai. Nah, itu bisa dipastikan orang yang di dalam itu tidak, artinya belum kuat Islamnya. Agamanya kuat, pakai songko, pakai gelar ustadz, kuat semua. Ya, kuat. Kalau tentang agamanya kuat, tapi tentang Islamnya nggak kuat. Ya, tentang diri, tentang perjalanan Al-Fatihah di dalam dirinya nggak kuat. Islam itu kan Al-Fatihah, perjalanan Tuhan dalam diri manusia, itu Islam. Ya, itu Islam. Ya. Alif, sin, dan lam. Nah, berarti dia menceritakan tentang diri. Makanya agama yang lebih menonjol daripada Tuhan, daripada Islam. Ya, di zaman sekarang ini agama tuh lebih menonjol tuh. Ya. Daripada Islamnya itu sendiri. Islam itu artinya bagaimana dia menceritakan bagaimana dia menjalankan tentang kesadaran tadi, itu Islam. Ya. Kalau dia tidak mampu menjalankan sedemikian apa yang dikatakan dalam Islam, dia hanya beragama. Ya. Beragama Islam tapi belum tentu dia seorang Islam. Ya, gitu. Ya, Islam itu perjalanan Tuhan. Berarti kalau perjalanan Tuhan ini berarti manusia itu kalau dia sudah Islam berarti dia harus memperjalankan dirinya, artinya memperjalankan diri Tuhan itu, keinsanan Tuhan itu dalam dirinya. Berarti saya yakin, saya percaya orang itu pasti akhlaknya baik. Tapi kalau dia jalankan agama, tentunya kamu lain, kamu kafir, itu. Jadi agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Ini yang berbahaya. Jadi tidak sedikit sekarang, ya, periksa KTP agama Islam, tapi belum tentu hatinya Islam. Ya, agamanya doang yang benar. Ya, makanya kebanyakan yang merusak Islam itu yang kayak gitu. Yang merusak agama Islam itu kayak gitu. Ngakunya Islam, perilakunya biadab. Ya, kayak binatang gitu. Itu yang merusak Islam, yang merusak marwah Islam. Ya. Hasut sana, hasut sini, ya, pokoknya macam-macam. Ya, kalau kita pikir secara akal sehat, sahabat beriman, ya, kalau kita memikirkan secara akal, artinya secara hati nurani di paling dalam, sebenarnya nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya sama sekali. Ya, sama halnya kita itu mengotori tubuh kita. Ya, Masya Allah, ya, sosok binatang, ya, gambar-gambar binatang, karikatur binatang ditempelin wajah-wajah orang dengan satu hinaan macam-macam. Ya. Nah ini, tapi kalau kita buka, kalau kita tanya agamamu apa, Islam, gitu. Makanya mereka itulah yang, ini yang dikatakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yang tidak mengimani. Mana yang mengimani? Orang-orang kafir itu, sahabat beriman, ya, yang tidak mengimani Allah, yang tidak mengimani Muhammad, yang tidak mengimani Rasul-Rasul Allah. Ya. Itu orang kafir. Mengimani Allah itu yang bagaimana sih? Yang mengimani Allah itu adalah hablum minallah, merasakan Allah di dalam dirinya. Itu mengimani Allah. Waalaikumsalam. Mengimani Rasulullah, ya, Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Yang mana hati Nabi kita itu? Mana yang hati Nabi di dalam diri kita? Mana yang sifat Nabi di dalam diri kita? Mana yang Rasulullah di dalam diri kita? Ini yang harus kita imani. Iman itu bukan cuma kita mengakui, itu masih mengakui, belum penetapan. Penetapan dengan mengaku beda. Mengaku, iblis juga mengaku. Muhammad nabinya, Allah Tuhannya. Tapi dia tergolong sebagai iblis. Dia orang kafir, dia makhluk kafir.
Karena masih dalam potensi pengakuan. Ya. Yang dikatakan beriman kepada Nabi, beriman kepada hari kebangkitan, kitab-kitab Al-Quran, Nabi-Nabi dan Rasul. Seperti itu. Tunjukkan, hidupkan di dalam dirimu. Makanya banyak orang yang salah paham. Orang kafir itu bukan cuma non-muslim. Ya. Kafir itu di dalam Islam juga ada, lebih banyak. Gitu sahabat beriman. Ya, kafir itu tidak mengimani Nabi ya dan Rasul, tidak mengimani Allah. Itu semua di dalam diri kita. Ya. Nah, kalau kita mengimani Nabi, Rasul dan Allah itu di dalam diri kita, itu sudah pengakuan, itu sudah penetapan, bukan lagi pengakuan. Itu. Nah, jadi tanya hati kita ini, udah beriman saya apa masih kafir di sini? Kafir itu sesat. Itu sama tuh, sesat sama. Ya, jadi kita tanya diri kita sendiri nih, hati nurani kita. Apakah saya sudah mengimani? Makanya ditanya itu, man rabbuka? Ya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa kitabmu? Bukan yang ditanya yang itu. Yang ditanya itu yang di dalam dirimu. Mana Tuhanmu? Bukan ditanya siapa nama Tuhanmu. Ya, kalau siapa nama Tuhanmu tentu anak-anak tahu. Ya Allah dong Pak. Ya Allah dong Allah. Ya Allah dong Tuhanku. Tapi siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Bukan ditanya namanya. Siapa nama nabimu? Tidak. Siapa nama kitabmu? Tidak. Apa kitabmu? Kalau dia tanyakan nama ya tentunya Al-Quran. Tapi apa kitabmu? Nah, inilah tadi potensi iman tadi, mengimani tadi. Kalau kita tidak paham mana Nabi, mana Rasul, mana Allah, mana kitab di dalam diri kita, itu yang ditanyakan tuh. Itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu bukan di luar dari dirimu. Karena yang bertanya itu dirimu sendiri di situ. Yang menyiksa kamu dirimu sendiri. Yang membantai kamu di situ dirimu sendiri. Makanya yang menyiksa, yang bertanya itu adalah dirimu sendiri di situ. Ya, tidak ada tentang orang lain di situ yang bertanya. Ya, malaikat itu malai. Apa sih malai itu? Itu ikatan tentang bagaimana perbuatanmu. Itu dikatakan malai. Ya. Gitu sahabat beriman. Jadi kita tanya hati nurani kita. Sesungguhnya yang mana yang nabi itu? Kan saya sudah jelaskan ulang-ulang. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Mana yang hati sifat nabi itu? Nah itu aku, bi itu batin. Apakah kamu sudah menjadi batinnya Allah? Yang mana Rasulullah? Sebagai penghantar kamu untuk menuju kepada Allah. Yang senantiasa menghidupi kamu. Yang senantiasa bisa kamu bergerak. Mana kitabmu? Mana yang kamu baca selama ini? Al-Quran ini petunjuk. Ya. Tapi yang membawa kita kepada Allah adalah kitabullah. Dirimu sendiri. Mana Tuhanmu? Lalu Allah berkata di situ, A'udzu birabbin nas. Kenapa malaikat? Saya yang menguasai manusia. Makanya kalau kita sudah sampai titik kosong, ya, tidak lagi ditanya man rabbuka, udah nggak ditanya man rabbuka. Ya, melainkan kita sudah menjawab, Qul huwallah. Sesungguhnya saya Allah. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau lihat yang bukan Islam itu jangan dulu kita bilang kafir.
Karena hidayah seseorang itu belum kita tentu tahu. Mungkin dia lebih nanti mualafnya lebih Islam lebih mantap daripada kita. Yang kafir itu yang tidak mengimani tadi. Rasul dan Nabi di dalam diri kita. Ya. Nah, itu dikatakan penetapan. Ya. Imanilah hari-hari kebangkitan. Mana saatnya kamu bangkit? Mana kesadaranmu? Makanya kata Allah, kebangkitan itu seperti mata ditutup lalu dibuka dengan sekejap mata. Mana kesadaran? Timbulkan. Makanya hidayah itu turun. Hari ini jahat, besok langsung sadar. Tapi bagi orang-orang memang yang sudah diberikan hidayah. Imani kebangkitan. Mana kamu bangkitkan kesadaran saat ini? Ya. Imani malaikat-malaikat Allah. Mana malaikat yang sering memberikan isyarat di dalam dirimu? Ikatan dirimu, ikatan rasa dalam dirimu. Yang selalu memberikan peringatan terhadap dirimu. Mana? Kan saya sudah katakan, Islam itu diri. Bukan lari keluar. Ya, alif, sin, dan lam di situ. Alam manusia itu adalah zat. Di situ ada alif, ada sin, ya, ada sin atau nas atau nur, dan lam alam. Atau dikatakan isinya alam. Ini bukan wawasan, bukan pengalaman. Saya tidak pernah menceritakan pengalaman. Saya kalau memahamkan itu pakai jilid. Tidak lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, enggak. Biar kita lebih paham. Dan saya tidak menggabung-gabungkan makom. Ya. Ada Muhammad, ada Nur Muhammad, ada ini. Kalau saya menceritakan tentang wawasan, ya wawasan. Saya tidak pernah menggabung-gabungkan, campur Nur Muhammad, batin ini macam-macam, enggak. Makanya makom kita di sini semakin tinggi. Makanya saya tidak pernah bahas tentang Nur Muhammad. Ya, saya membahas tentang ilmu, tentang wujud, tentang kosong sukunia. Ya, Masya Allah. Nah, itu yang harus kita perlu imani. Ya. Itu yang harus perlu kita imani. Waspada, tanya diri naluri kita. Sebenarnya siapa diri saya ini? Ya, kok saya bisa begini? Kok saya bisa lebih kuat? Kok saya bisa mampu berpikir? Tanya. Ya. Makanya kalau kita lihat orang meninggal itu ya munculkan kesadaran di situ. Ya, kita mengantar orang meninggal sampai di pemakaman, kita pandang, munculkan kesadaran di situ. Sesungguhnya ya siapa itu yang terbaring dan siapa yang kembali. Jangan cuma ikut rame-ramenya aja gitu. Ya. Hitung-hitung pahala. Aduh, ini pahalanya berapa ya, kalau berapa kilometer ini tempat makamnya, langkahnya berapa kali, pahalanya berapa kali. Waduh. Ikut rame-rame saja. Ya, saya pernah pahamkan ini, ya. Santri saya sahabat beriman ya di sini. Ada yang umur 70, 75. Ya. Bukan semua anak-anak. Ada yang lebih tua. Ya. Kalau mereka sahabat beriman ya, artinya padahal saya bagaimana ya? Ya, bukan untuk berarti kita ini artinya ya saya menyampaikan ini untuk berarti saya di situ ada yang tua-tua ya, bukannya saya tidak sopan gitu. Karena memang jalannya ilmu begitu. Ya. Jalannya pemahaman memang begitu. Ya, tapi kalau yang sudah umur-umur 70, 80-an itu saya datangi di rumah-rumah mereka. Makanya saya senantiasa kadang-kadang sibuk. Ya. Saya datangi diri, ya. Mereka tinggal WA, Bang Hamba, ya Pak Ustadz,
ke rumah sebentar. Ya, Masya Allah. pengen hati saya disejukin sama kamu, pengen saya mendapatkan bimbingan kayak kamu. Allah. Saya datangin mereka, beliau-beliau, walaupun saya itu jauh, ya saya datangin tanpa mengharap imbalan apapun. Masya Allah. Makanya di sini kebanyakan, bukan juga kebanyakan ya, tapi ya orang-orang tua tuh banyak. Karena apa? Ya kasihan sahabat beriman, mungkin di zaman dulunya ya kurang mursyid gitu ya. Dengan mereka hidupnya sampai di zaman modern ini, sehingga mereka ya kadang-kadang masih pegang HP, lihat TikTok, mencari kesadaran dalam TikTok. Semakin dimudahkan, makanya saya katakan di zaman ini sahabat beriman, kalau kita tidak mampu berilmu berarti sudah keterlaluan. Allah sudah memudahkan, makanya zaman ini adalah zaman pengharapan Nabi, yang diharap-harapkan oleh Nabi. Ya. Kita inilah adalah bani-bani yang diharapkan oleh Nabi. Yang diharapkan oleh Nabi zaman akhir, Bapak dikatakan manusia-manusia akhir zaman ini, umat-umat akhir zaman ini yang diharapkan, ini yang dirindukan oleh Nabi. Ya, umati, umati, umati. Makanya Allah memberikan bagaimana keadaan untuk lebih memudahkan untuk mencari kebenaran itu dalam Islam. Ya. Mencari kebenaran dalam hakikinya Islam, yang sebenar-benarnya Islam. Makanya Islam itu awalnya asing sekali. Ya, sampai di zaman Nabi asing dia. Asing. Ya. Nah, semakin terbuka semakin tenggelam, dan muncul di saat sekarang asing lagi, kembali kepada zaman Nabi dulu. Makanya inilah yang dirindukan, harus kuat iman kita. Masya Allah sahabat beriman. Ya, kalau Allah bertanya tidak ada di luar diri kita, Al-Quran tidak ada di luar diri kita. Ya. Kalau mutasbihat ya oke, mutasbihat ya. Ya, atau sesuatu apa atau dikatakan mukam ya, mukam oke, mukam. Ya, penyampaian yang tersurat. Nah, artinya penyampaian seluruh umat. Penyampaian ini kan semua diri masing-masing manusia harus mengambil pelajaran apa yang disampaikan dalam tersurat itu. Itu yang harus kita imani. Makanya ada rukun iman. Makanya malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, apa yang dimaksud dengan Islam ya, ya Nabi? Islam begini ya, harus sholat, harus syahadat, harus gitu-gitu. Rukun iman, apa yang dikatakan iman ya Nabi? Ini harus mengimani ya, gini-gini. Nah itu harus mengimani. Berarti Nabi kita ini butuh pengakuan, butuh apa dikatakan? Butuh penetapan, bukan pengakuan. Lalu apa ihsan ya Rasulullah? Ya, apa ihsan ya Nabi? Ihsan itu muqarabah. Senantiasa kita terpantau oleh Allah. Ya, muqarabah. Bagaimana kita selalu senantiasa terpantau oleh Allah. Ya. 1, 6, 5. 6 kali 5 adalah 30. Itu adalah juz. Satunya mana? Nah. Ya. Satunya adalah diri ihsan yang dikatakan juz tadi. Ya. Nah, jadi 6 dan 5-nya ini isinya. Isinya dari satu itu. Satu itu ihsan. Ihsan itu manusia. Ihsan itu manusia. Ihsan itu diri ihsan. Nah, jadi yang 30 tadi 5 kali 6 itu rukun Islam itu dan rukun iman itu berarti kenikmatan di dalam diri manusia. Ya. Kan saya sudah dari judulnya Islam, berarti diri. Nggak perlu lagi keluar diri. Gitu.
mau kurban, mau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu semua dalam diri manusia. Zakat, haji, ya, tidak terlepas, tidak keluar dia. Ya. Semua di dalam diri manusia. Ya, karena kita ada fikihnya, karena Islam ada fikihnya, dilakukanlah sebagai perlakuan zohir, ya, zakat fitrah, ya. Oh berarti hakikatnya apa? Ada batin kita, ya. Oh berarti ini semua kepemilikan Allah. Segala harta di dalam rumah, segala harta yang lebih untuk kita makan berarti ada haknya orang lain, ya. Begitupun juga haji. Apakah saya sudah dipanggil oleh Allah? Apakah saya sudah mampu mendatangi diri yang kosongku tadi? Ini yang dikatakan panggilan Allah. Apakah saya sudah mampu lebur di dalam kolbuku? Apakah saya sudah mampu lebur dalam kekosonganku? Sehingga Allah memanggil saya. Ini namanya haji. Panggilan Allah. Jadi kita ke Mekah itu tinggal menikmati, ya, untuk melengkapi bagaimana secara fikihnya. Jadi mabrur kita di situ, ya, bukan pulang dari haji, tidak berubah kita, itu bahaya. Ini yang harus kita ini yang harus kita ketahui, ya. Jadi dikatakan sedikit beriman tadi, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, nabi dan rasulnya Allah, ya. Beriman kepada kebangkitan, bangkit kalau kamu memang imani, bangkit sekarang, bangkitkan kesadaran itu, ya, atau dikatakan mengimani hari kiamat, ya. Kiamat itu kebangkitan, hancurkan duniamu, ya, hancurkan duniamu, hancurkan sifat gunungmu, hancurkan sifat langitmu, lipat-lipat, ya, hancurkan kayak debu, ya, dan matikan dirimu, lalu kamu dibangkitkan dengan kesadaran. Disitulah kamu menemukan surganya dunia. Ya, makanya surga itu didapatkan saat kita sudah mati. Ya, kalau kita masih hidup ya nggak dapat surga kita. Ya, makanya matikan dirimu biar lihat surga. Qabla mutu anta mutu. Tidak ada yang paling baik di sisi Rabbmu ya Musa, taubat yang paling baik selain kamu bunuh dirimu. Itu yang dikatakan bangkit dalam kubur. Ya, bangkit dalam kubur mendapatkan surga, keheningan, ya, kesadaran, keheningan, kejernihan hati. Ya. Berarti jangan juga kita bertanya berarti dia bertentangan dengan fikih, ya. Tidak bertentangan dengan fikih. Fikih juga harus kita imani. Makanya hakikat ini munculnya dari fikih. Kalau kita sudah mampu memahami fikih ini, menjadi faqih kita di situ, faham namanya. Berarti syariat kita sudah syariatullah, ya. Kalau sudah syariatullah itu sudah paham kita, sudah syariatul Nabi. Kalau syariatul fikih itu tentang tubuh dan nyawa, ya, tentang jasad kasar, ya, jasad kasar dengan nafas itu aja. Karena dia mengajarkan tentang keburukan-keburukan di luar, ya, haram, halal, ya, baik dan buruk. Itu fikih. Ya, makanya itu yang dikatakan amalia. Ya. Yang syariatnya mana? Syariatnya ini tubuh. Ya.
Ilmunya ilmunya apa? Nah, ilmunya banyak, fikih ya. Syariat-syariat itu kan banyak tuh. Bukan tuntutan sholat itu yang dikatakan syariat, bukan tuntutan puasa itu yang dikatakan syariat. Itu adalah hukum. Hukum dalam Islam itu sendiri wajib kita melaksanakan, walaupun kamu syariat, walaupun kamu marifat, tarekat, tetap wajib sholat. Jangan kamu bilang itu sholat itu punya syariat, jangan. Ya. Atau kamu katakan sholat itu punya syariat aja gitu, atau tuntutan syariat aja gitu. Tidak, semua marifat tetap harus wajib sholat. Makanya banyak salah paham kita tentang syariat itu. Syariat itu badan, tubuh kita ini, zahir dan batin, itu syariat. Ya, Masya Allah. Kalau kamu mengimani surga, ya, mengimani neraka, nah, ini bagaimana? Ya, katanya imani, tapi dicari-cari. Ya, gitu. Padahal semua di dalam diri manusia. Kalau semua di dalam diri manusia, kenapa harus kamu cari itu neraka dan surga tuh? Katanya imani, ya. Ya, Masya Allah. Ya, karena sahabat beriman, ya, kebaikan yang kita lakukan belum tentu akan menjadi kebenaran. Ya, belum tentu akan menjadi kebenaran bagi Allah. Karena apa? Di dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya manusia itu mereka merasa telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi bagi diriku, kata Allah, mereka tidak pernah saya merasa mereka berbuat baik kepada aku. Karena apa? Tidak ada kebenaran. Nah, yang dikatakan kebenaran itu adalah dalil. Dalil tadi mana? Sesuatu yang sudah hidup di dalam diri kita. Ya, yang tidak keluar dari diri kita, itu dikatakan dalil. Ya, kalau ada yang mengatakan dalil hadis mana? Itu bukan dalil hadis itu. Ya, Al-Qur'an itu bukan dalil. Al-Qur'an itu firman, petunjuk. Hadis itu adalah bagaimana sabda. Yang dikatakan dalil itu adalah kebenaran di dalam dirimu. Itu dalil. Makanya dalil ini hanya milik Allah semata. Ya. Kalau orang mengatakan, lalu mana dalilnya? Lalu mana dalilnya? Nah, ini yang belum paham tentang dalil. Padahal di situ ada dikatakan ada dal, ya. Ada dal, ada il. Mana alam il? Ya. Mana alam il di dalam diri kita? Mana perjalanan tuh? Mana perjalanan hayat itu di dalam diri kita? Alam lail namanya. La illaulah. Dal, perjalanan, il, alam lail. Disingkat, dibaca la ilaha illallah. Itu adalah alam lail. Itu dikatakan dalil. Perjalanan Allah dalam diri manusia itu dalil kebenaran, atau dikatakan kalamullah, atau dikatakan Al-Quran yang hidup, atau dikatakan kitabullah. Makanya saya katakan lagi, kalau ada sesuatu, ya, sesuatu buku-buku yang lain mengajak manusia untuk berjumpa dengan Tuhan, mustahil. Itu cuma wawasan dia sampaikan. Ya. Tapi kalau orang membaca dirinya, insya Allah dia akan bisa bertemu dengan Tuhannya. Man arufa nafsahu faqad aruha rabbahu. Dari zaman dulu sampai sekarang masih pakai kitabullah.
Ya, petunjuknya mana? Ya, ini gogelnya Al-Quran. Ya, kadang-kadang masih cari kitab-kitab lain ini. Aduh, ya itu cuma bunyi doang, tapi tidak ada penghantar untuk membawa kita kepada Allah. Ya, untuk apa wawasan luas? Ya, kalau kita tidak mengenal, ya, bagaimana datang dari mana diri kita itu dijadikan. Wawasan boleh luas, tapi bagaimana sejarah tentang diri kita, dari mana kita diadakan, nah itu tidak bisa kita miskin di situ. Harus paham. Ya, wawasan itu amalia. Ya. Amalia. Tentu bisa kita berwawasan, tapi belum tentu menjadi ilmu. Makanya wawasan itu tidak pernah kita menemukan satu titik jalan di situ. Karena wawasan, pengalaman yang mereka ceritakan tidak akan pernah menghantarkan kita kepada Allah tuh. Tidak ada jalannya tuh. Ya, tapi Al-Quran jelas. Makanya saya jarang menceritakan tentang pengalaman. Ya, saya menceritakan tentang sesuai jilid-jilid dalam Al-Quran. Ya. Wawasan luas, tapi kita tidak menemukan jalan. Ini arahnya kemana kita dibawa nih? Ini arahnya situ buntu, sini buntu, sana buntu. Kayak gimana ini? Ya. Tapi wawasan kita sudah banyak mendengar nih, tapi tidak ada jalan untuk ke sana. Ya, nggak ada petunjuk untuk kita ke sana. Nggak diberikan. Ya, jadi masalah. Jadi ilmu dan wawasan itu beda. Ya, ilmu itu jalan. Ya, wawasan itu cuma pengetahuan. Ya, pengetahuan sesuatu tentang yang boleh luas, nggak apa-apa. Ya, tapi bagaimana kita juga harus jangan miskin dengan tentang sejarah kita. Ya, dari mana kita dijadikan. Karena apa? Itu yang paling penting tuh. Nggak ada lagi yang paling penting itu. Karena tidak ada yang mampu membuka pintu surga, tidak ada yang mampu memadamkan api neraka, sahabat beriman, kecuali ilmu. Ya, dan tidak ada yang mampu mengajak manusia untuk berjumpa dengan Allah selain ilmu. Ya, nggak ada lagi. Ilmu itu sebenarnya Allah itu sendiri, al-ilmi. Ya. Al-Quran, kita bahas Al-Quran, pemahaman Al-Quran mungkin akan membuka segala macam rahasia pengalaman seseorang. Tapi belum tentu saya menceritakan pengalamanku akan sama dengan pengalaman kalian. Ya, belum tentu kamu bisa mendapatkan sama seperti saya. Tapi Al-Quran sudah tentu akan menimbulkan macam-macam warna-warni pengalaman seseorang. Ya. Karena memang Al-Quran tidak ada yang bertolak belakang dengan diri manusia, dengan hati nurani manusia. Makanya saya tidak berani, ya. Saya tidak berani memahamkan tentang bagaimana saya ingin indah. Saya nggak berani sama sekali. Semua karena ada pertanggungjawaban, ya. Makanya kalau saya sampaikan itu semua sudah dikaji. Ya, semua keluar dari kajian. Kalau nggak dikaji saya nggak berani menyampaikan. Takut saya. Takut. Karena ini adalah perjalanan umat, ya, satu perjalanan, satu keyakinan. Jangan sampai umat itu, aduh, parah ini. Takut saya. Makanya, begitu sahabat beriman, ya. Makanya saya selalu menyampaikan itu makanya kalau saya menyampaikan itu tidak hanya sekedar saya menyampaikan, ya, itu semua sudah dikaji. Ya, semua sudah dikaji di dalam Al-Quran.
Ya, bukan dalam satu persetujuan saya sendiri yang setuju, enggak, keliling dia. Ya, sampai di Marifatul Indonesia. Ya, makanya sahabat beriman, kalau saya menceritakan ya, kalau saya menceritakan pengalaman, saya akan sebut ini pengalaman saya ya, gitu sahabat beriman. Ya, makanya saya itu kadang-kadang ya, karena saya berjilid tuh, ya, kok tiba-tiba Bang Hamba ada judul-judulnya ya, dia menyampaikan ada judul-judulnya. Judul itu makom, ya. Makanya saya itu dengan Abah Waskito ya, kalau Abah Waskito menyampaikan, saya suruh, artinya kalau Abah Waskito berhenti menyampaikan, saya itu lain lagi, karena saya pakai jilid, pakai judul, pakai kedudukan, pakai makom namanya, ya, pakai makom. Jadi saya itu apa namanya beda juga dengan Abah Waskito. Nanti saya menyampaikan yang lain karena saya pakai jilid, harus saya melalui kajian, ya. Tapi subhanallah Abah Waskito ya, masya Allah. Ya, saya pakai jilid. Makanya saya nggak melompat-lompat, saya nggak menggabung-gabung. Kalau saya memahamkan tentang kolbi, tentang sulbi, saya nggak mencampur-campurkan tuh. Ya, karena kita posisinya ilmu, bukan lagi hakikat di sini, bukan lagi marifat. Ya. Ya, tentang membicarakan tentang ainun sabita. Ya. Makanya terucaplah dengan kata-kata wujud, ya, sir. Saya udah nggak pakai Nur Muhammad, ya gitu. Karena kita sudah duduknya di ilmu, nggak pakai lagi ruh, ya, nggak pakai lagi ruh. Semua duduknya sudah di ilmu. Ilmu itu sudah lepas marifat tuh. Makanya yang dibimbingnya adalah kesadaran. Marifat itu ya bagaimana tadi, ya, kita memandang, artinya kalau kita baru merangkak, itu butuh marifat, ya. Memandang diri, ya, ainul basiro namanya, itu masih pakai marifat, ya. Tapi ilmu itu kesadaran mutlak tanpa diganggu gugat, ya, lepas marifat, lepas ilmu, lepas semua. Di situ kalau kita sudah menemukan kesadaran mutlak sahabat beriman, di situ baru kita paham diri kita. Oh, ini diri kita, ini yang dikatakan aku ya. Makanya sahabat beriman, kalau kita sudah menemukan diri kita, sudah merasa diri kita sadar sesadar-sadarnya, itu baru yang dikatakan hu. Hu ini tidak ada bilang marifat, tarekat, hakikat, tidak ada. Ini kesadaran mutlak, aku. Mana dirimu yang dulu itu? Mana dirimu yang dulu itu, yang sadar dulu, yang kosong tadi? Mana? Mana diri kita yang kosong tadi, yang sadar dulu tadi? Ya, yang saat polos-polosnya, ya, saat kita lagi dilahirkan sampai kita menjadi bayi, sampai kita tumbuh. Kalau ditanya, kamu udah makan belum? Kamu curi nggak tadi? Iya, saya curi. Mana? Ya. Mana? Mana diri kita dulu? Itu yang dikatakan kesadaran mutlak. Itu yang dikatakan hu. Aku. Aku ini bukan lagi siapapun. Makanya dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Udah nggak ada Tuhan lagi selain Allah semata di situ. Hu, Allah. La ilaha illallah. Udah nggak ada. Cuma hanya dirimu semata di situ. Diri yang memiliki kesadaran mutlak. Bukan diri yang masih memiliki. Bukan diri yang masih merasa. Itu. Makanya pikirnya para wali-wali itu pakai marifat. Tidak. Itu kesadaran mutlak para wali. Marifat, hakikat, tarekat itu cuma tangga.
cuma tangga pembimbingan rohani untuk menuju kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, itu kan hilang semua. Ya, hilang semua, lebur semua itu. Makanya dikatakan tidak ada yang mampu bersujud kepada aku selain diriku sendiri. Hilang semua. Makanya tidak ada itu. Makanya tidak ada marifat menghantarkan kita kepada Allah. Tidak ada, omong kosong itu. Bohong namanya. Nggak ada. Nggak ada. Marifat mengajarkan kita tangga. Ya, tangga untuk bagaimana kita memelihara pandangan, bagaimana memelihara gerakan. Ya, bagaimana kita memandang ke dalam. Itu dikatakan Ainul Basiro. Itu marifat tangga rohani untuk membimbing rohani kita ini lebih besar. Ya, mana aku yang dulu? Mana aku? Ya. Makanya malaikat Jibril itu tidak sampai ke Sidratul Muntaha, nggak sampai ke kesadaran dia, nggak sampai malaikat Jibril tuh. Ya, lepas dia, lebur. Siapa yang terus adalah beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya lihat tingkah laku beliau melebihi daripada manusia biasa. Itu kesadaran. Tidak pakai marifat. Nah, makanya marifat ini adalah tangga, ya. La ilaha illallah. Ini tangga semua. Tapi kalau la ilaha illallah ini hakikat, ya, syariat, hakikat, tarekat, marifat sudah hidup di dalam diri kita, ini hilang. Ya, lebur ini. 4 ini. Ya, lebur 4 ini, jasad semua lebur, ya, menjadi batang tubuh la ilaha illallah. Mana yang syariatnya sudah lebur, rasanya sudah lebur, batinnya sudah lebur, marifatnya sudah lebur, menjadi batang tubuh la ilaha illallah. Kan udah dikatakan tiada Tuhan lagi selain Allah di situ. Mana diri kita yang polos dulu? Makanya selalu senantiasa kita menukil kembali dalam masa lalu kita. Mana yang dirimu dulu berhamdalah kepada Allah yang 6.000 tahun memuji kepada Allah sebelum engkau diturunkan ke dunia. Ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah selama 6.000 tahun. Sehingga dipaksa wujud ini, yang kosong ini turun ke dunia. Hai kosong, hai wujud, turunlah kamu ke dunia. Dengan kemauan siapa? Dengan kemauan kehendak sendirinya. Itu yang dikatakan diri. Atau dikatakan nafas, atau dikatakan hidup. Itu yang diri kita tuh. Itu yang dikatakan manusia. Kalau tubuh ini, kalau cangkang ini tuh bukan manusia. Ya. Ini alamnya, ini alam. Makanya kalau kita mengatakan diri kita itu makhluk, aduh, itu parah itu. Ya.